warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ibadatan ibadihi walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakiman. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil 'alamin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para jemaah Masjid Al-Hidayah, kita kembali bisa bermuajah, bisa berjumpa bertatap wajah di bulan yang mulia ini. Semoga Allah meridhoi kita di bulan ini, dan juga semoga insyaallah apa yang akan kita bahas bersama, kita sharing bersama pada hari ini menjadi bekal untuk Ramadan kita yang insyaallah masih 3 pekan lagi, kurang lebih ya, 3 pekan. Salawat dan salam pada senantiasa kita sampaikan curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita istiqomah dalam belajar, dalam beramal, dan berdakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan untuk hidup kita di atas dunia ini. Apa yang dirahmati Allah, langsung ke the point saja supaya waktu kita banyak yang bisa kita bahas. Saya ingin mulai dari sini dulu. Maaf, ini apa, pagi Ramadan malah gambarnya kopi ya. Jadi Bapak Ibu, di kampung halaman saya di Melatu ada kopi yang modelnya begini cara minumnya. Cara minumnya. Kopi terbalik, kayaknya dia infeksi diganti. Jadi cara minumnya kembali gitu Pak. Sebenarnya itu dibalik itu karena dia kopinya bijinya itu gak ditumbuk. Makanya kalau pakai gelas biasa, bijinya selalu akan ke atas gitu. Susah minumnya. Jadi dikasih pilih dibalik. Cuma yang menarik begini Pak, rata-rata orang kalau belum dikasih tahu itu salah atau keliru sama fungsi sedotan itu. Selalu ada sedotannya itu. Jadi ada di dalam sedotannya dimasukin dikit gitu ke dalam tuh, ke bawah tuh, ya di sini di bawah tuh. Jadi di sini tuh dimasukin Pak sedotannya ke bawah, ke celahnya gelas. Nah, orang sering keliru dikira sedotan itu buat jedot, namanya juga sedotan ya kan, harusnya buat jedot ya kan. Tapi di dalam minum kopi ini itu buat tiup Pak, ditiup gitu sampai kopinya keluar lebar ke gelas. Terus orang yang kalau nggak tahu juga minumnya itu harus diputar. Jadi sedotannya kan awalnya ditiup gitu ya, diputar sedotannya ke arah sana baru kita minum. Supaya apa? Supaya kita tidak menekan si gelas tadi sehingga sedotannya jadi kempes gitu. Kalau orang nggak tahu agak ribet, panjang caranya baru gitu. Tapi Pak, Bapak Ibu, ini kopi enak banget. Saya penggemar kopi, gitu. Saya kalau minum kopi itu nggak bisa sembarangan, harus benar kopi apa dari mana gitu. Dan nggak ada kopi yang seenak itu, karena itu sampaiannya itu betul-betul masih biji, nggak ditumbuk. Gitu. Dan biji kopi itu adalah biji kopi Melampung, bukan biji kopi yang lain. Kira-kira begini ya, di kampung halaman saya di Melampung, makanya minumnya juga di pinggir pantai. Mungkin jadi enak karena minum di pinggir pantai kali ini. Tapi kalau di sini beda. Tapi poinnya adalah kalau orang nggak tahu fungsi sedotan di situ untuk apa, maka dia tidak bisa menikmati kopi ini secara maksimal. Karena nggak tahu fungsi sedotannya itu untuk apa gitu. Nah, begitu pula lah Ramadan dan puasa.
Kalau kita tidak membuka, menjelaskan apa fungsi puasa di Ramadan ini, orang bisa keliru sehingga tidak bisa menikmati Ramadan secara maksimal. Fungsi puasa di Ramadan itu sebetulnya untuk apa? Gitu. Begitu Bapak Ibu. Ya. Ini satu contoh ya yang sudah pernah terjadi di dunia, di sejarah. Ya. Jadi orang namanya Habib Bourguiba, dia ini presiden pertama Tunisia. Dia pernah mengumumkan 5 tahun setelah dia menjabat 50 tahun 57, dia tahun 62 bulan Ramadan, tahun 1962 bulan Ramadan, waktu itu 1381 Hijriah, dia kumpulin menteri-menterinya dia. Terus waktu rapat kabinet siang hari bulan Ramadan itu dikasih jus buah masing-masing menteri. Kita tahu Tunisia itu mayoritas Muslim. Mayoritasnya lebih tinggi daripada Indonesia. Kalau Indonesia mungkin hanya 85%, 87% gitu ya. Kalau ini di atas 90% Tunisia. Dan juga kita tahu dari Tunisia banyak ulama-ulama besar yang kitab-kitabnya itu dipakai di Indonesia dan beberapa negara lain. Misalkan ada satu kitab yang terkenal sekali judulnya At-Tahrir wa Tanwir, kitab tafsir ditulis oleh Ibnu Ashur. Ibnu Ashur itu ulama dari Tunisia. Nah, siang hari bolong bulan Ramadan, Presiden memerintahkan untuk semua di meja menteri itu ada jus buah. Terus Presiden tunjukin minum jus buah siang hari bulan Ramadan. Dan terus dia bilang, mulai saat ini saya mau mengumumkan satu dekret atau semacam surat keputusan Presiden bahwa puasa di bulan Ramadan tidak lagi wajib bagi semua orang Islam di Indonesia, di negeri. Itu heboh itu peristiwa itu. Waktu itu ya heboh sekali. Mungkin karena belum ada media sosial, mungkin karena. Nah, tapi nyampe ke Amerika dan ini ada jejak digital. Koran The New York Times ya, terbit tanggal 5 Maret ya. Tadi kan Februari akhir ya. Bulan Februari akhir 1962. Tanggal 5 Maret yang terbit di New York, di The New York Times. Judulnya tuh judul artikelnya Bourguiba toast modernisme with fruit juice at time of fast. Bourguiba merayakan ya, modernisme di negaranya dengan minum jus buah di siang hari bulan Ramadan. Yang menarik, yang sangat menarik menurut saya dari artikel ini adalah ketika dia diwawancarai oleh Thomas Brady ini wartawan senior di New York Times saat itu, dia diwawancarai. Kira-kira dia ditanya, kenapa Anda kok mengumumkan sebagai presiden Anda mengumumkan bahwa puasa nggak wajib bagi orang Muslim di Tunisia, ini kan negara mayoritas Islam gitu. Jawabannya si Habib Bourguiba. Habib itu bukan itu nama, emang namanya aja Habib Bourguiba gitu ya. Menarik jawabannya dia. Dari situ kita bisa meneliti bahwa ada kekeliruan, ada ketidakpahaman antara fungsi puasa ada ketidakpahaman mengenai apa fungsi puasa di bulan Ramadan. Dia bilang begini, I can be more useful to my country, dia bilang begitu, if I'm not sitting in the corner yawning and hungry because of Ramadan. Dia bilang saya bisa lebih bermanfaat buat negara saya kalau saya nggak sebulan penuh ini dalam kondisi ngantuk-ngantuk, muak-muak, yawning, ngantuk-muak, sambil mojok-mojok, lemes, capek karena sebulan nggak makan di bulan Ramadan. Jadi ada kekeliruan melihat fungsi puasa di sini. Dan terus terang, kalau kita boleh atau berani mengotokritik kepada diri kita sendiri, saya mengotokritik ke dalam diri saya sendiri. Kalau saya tidak pahami bahwa puasa bukanlah tujuan akhir Ramadan, puasa itu sekali lagi bukan tujuan akhir Ramadan. Makanya harusnya kita berani mengkritik diri kita bahwa Ramadan itu bukan bulan puasa. Namanya. Kalau dia disebut bulan berpuasa, itu mungkin ada benarnya. Tapi kalau disebut bulan puasa, seolah-olah lokomotifnya adalah puasa.
jadi diam aja. Bayangin. Iya. Jadi jangan tegang soalnya nggak ada teh manis pagi itu makanya itu. Bayangin kopi. Tadi waktu masuk saya lihat ada pisang digantung. Kan ya. Nah, lanjut Bapak Ibu, jadi fungsi puasa di bulan Ramadan ini mesti clear gitu. Supaya tidak mengulangi lagi kekeliruan berpikir sampai kalau ada orang yang punya otoritas seperti Habib Bourguiba dan pikirannya radikal, dia bisa mengeluarkan dekret seperti itu. Jadi saya membayangkan sayang betul ya, Habib Bourguiba presidennya tidak paham bahwa fungsi puasa di bulan Ramadan itu bukan akhir gitu. Puasa itu bukan akhir. Bukan akhir Ramadan ini, bukan tujuan akhir dari Ramadan ini, bukan. Pelan-pelan kita buka. Padahal Habib Bourguiba itu anaknya ulama, ini foto kecilnya Pak. Anaknya ulama, dan ulama di Indonesia itu gak bisa sembarang klaim ulama, itu gak bisa. Maaf ya, kalau di Indonesia orang bisa klaim aja ustaz gitu dan kiai gitu. Kalau di sana gak bisa. Pak Kiai. Iya. Orang namanya kiai, panggil kiai, lama-lama jadi melekat dari Pak Kiai, padahal gak bisa. Kalau di sana gak bisa. Nah ini pakaian khas ulama. Ini abangnya juga ulama muda di Tunisia. Ini Habib Bourguiba, anak ulama dari 8 bersaudara. Terus dia kan Tunisia itu kan bahasanya kan bahasa Arab, kalau kita kan bahasa Indonesia kan. Kalau bahasa Arab itu kan orang dibacain Quran pasti dia ngerti kan artinya apa gitu kan. Nanti dibacakan oleh sholat subuh oleh Ustaz. Innallazina kafaru wa matu wa kufar falyuqbal min ahadihim al-ardi zahaba wa lam yuftadabi. Kalau orang Tunisia pasti tahu dia maksud artinya. Bukan maksudnya, artinya pasti tahu dia. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir tidak akan diterima sebesar apapun emas yang dia punya, harta kekayaan dan lain sebagainya. Di penghujung juz yang ketiga surat Al-Imran. Jadi poinnya adalah si Habib Bourguiba ini pasti tahu. Pasti tahu. Gak mungkin gak tahu dia. Gitu. Nah tapi keliru melihat bahwa puasa itu bukan ending, bukan akhir, bukan aktor utama, bukan lokomotif dari Ramadan. Jadi puasa itu memang Ramadan itu memang tidak pernah Allah namakan sebagai bulan puasa, dan kerancuan itulah yang perlu kita segera jelaskan. Bagaimana Allah menamakan Ramadan itu, Bapak Ibu, dan ini penting sekali kalimatnya, surat kedua ayat 185. Memang cuma satu kali Ramadan itu disebut dalam Quran, cuma sekali-sekalinya. Bahkan nama bulan itu cuma Ramadan aja yang disebut dalam Al-Quran. Ada penyebutan bulan 4 bulan, ya. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi wa ma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum, itu dalam surat At-Taubah. Ada 4 bulan haram, tapi namanya nggak disebut di situ di Quran. Nanti penjelasannya ada di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muharram, Rajab, Zulhijjah, Zulhijjah itu ada di penjelasan hadis. Tapi 4 bulan haramnya disebut. Nah, nama bulan yang disebut cuma Ramadan. Dan itu cuma satu kali, yakni pada ayat 185. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, Allah sendiri mendefinisikan Ramadan itu apa. Definisi Allah begini. Syahrul Ramadan, namanya bulan Ramadan. Namanya, gitu ya. Maaf ya, namanya bulan Ramadan. Definisinya apa? Allazi unzila fihil Qur'an, yakni bulan yang turun Quran di dalamnya. Ya. Masih bicara tentang Quran, lalu ada waqaf, jim, artinya jais, boleh dilanjut, boleh berhenti, sama derajatnya gitu, jim. Setelah bicara tentang Quran, baru ada fa atof namanya dalam kaidah tafsir. Ini fa ini namanya atof. Maksudnya itu seketika itu juga terjadi sebab akibat. Sebab akibatnya itu begini. Akibat dari ayat sebelumnya, akibat yang ada di kalimat sesudah fa, akibatnya ini, itu sebabnya adalah sebelumnya. Itu. Akibatnya apa? Akibatnya faman syahida minkum syahra falyasumhu. Itu domir kepada Ramadan tadi, domir kepada bulannya. Maka kalau Anda jumpa bulan ini,
wajib bagi Anda puasa. Itu akibat. Sebabnya mana? Sebabnya mana? Sebabnya adalah allazi unzila fihil Qur'an. Turunnya Quran di bulan itu sebabnya. Akibatnya, kalau Anda jumpa bulan ini, Anda puasa. Itu. Nah, jadi kalau mafhum mukhalafahnya, mafhum mukhalafah itu kepahaman terbalik gitu ya. Kalau kepahaman terbaliknya saya tanya begini kepada kita. Jadi sebetulnya kenapa sih kita diperintah puasa, wajib puasa di bulan Ramadan itu? Jawabannya apa? Karena di situ diturunkan Al-Quran. Karena di situ diturunkan Al-Quran. Itu yang tidak dipahami oleh Habib Bourguiba. Dia kan pengen negaranya maju, gitu ya. Pengen negaranya maju, maka tadi dia bilang, saya kalau nggak puasa saya bisa kerja lebih banyak, kata dia begitu, supaya negara saya maju. By the way, Bapak Ibu, Allah takdirkan Tunisia itu sampai sekarang tidak keluar dari kemiskinan. Pendapatan per kapitanya masih lebih rendah daripada Indonesia. Dan kita tahu tahun 2010 terjadi Arab Spring itu dimulai dari Tunisia. Ketika seorang pedagang buah namanya Muhammad Bouazizi membakar dirinya di hadapan atau di depan kantor polisi di Tunis itu ibu kota Tunisia. Bakar diri itu sebagai bentuk protes saking banyaknya korupsi, saking tidak sejahteranya negara Tunisia. Jadi dari 1962 sampai detik ini di 2025 Tunisia nggak pernah keluar dari kemelaratan. Sementara di agak jauh sedikit masih tetangga juga sama negara Tunisia, namanya Qatar, negara Qatar. Negara Qatar itu sebelum menemukan cadangan gas terbesar ketiga di dunia yang kemudian membuat dia jadi negara terkaya di dunia 25 tahun terakhir ini. Sebelum itu, dia sudah menetapkan negaranya itu hukum dasarnya adalah Al-Quran. Coba kita lihat bagaimana Allah membuka itu gitu ya. Satu, Tunisia tidak mau pakai Quran dari 1962 sampai detik ini, gak keluar dari kemiskinan. Sebelahnya, bukan gak sebelah banget, tapi tetangganya Qatar. Qatar itu dulu negara miskin, nelayan. Sampai-sampai kalau warga negara Qatar itu berangkat haji, orang Arab Saudi itu tahu baunya habis nih, pasti orang Qatar. Begitu. Karena dia negara nelayan. Nah, sekarang kita lihat dia negara kaya, tapi yang kita tidak tahu adalah sebelum dia menemukan cadangan gas terbesar ketiga di dunia dan bagaimana cara mereka mengeksploitasinya sehingga betul-betul rapi dan jadi negara terkaya itu, jauh sebelum itu, kira-kira beberapa tahun ya, mungkin kalau saya nggak salah ingat, 7 tahun sebelum dia menemukan cadangan itu, dia menetapkan Al-Quran sebagai hukum positif negara. Itu fakta sejarah gitu ya, yang kalau kita kaji menarik. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi bulan Ramadan itu bulan Quran. Kalau disebut bulan puasa, wah bahaya. Bahayanya apa? Karena puasa itu tanpa attachment dengan Quran, ya puasa itu hanya maaf ya, literally adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak berkumpul suami istri dari waktu yang ditentukan sampai itulah puasa. Sehingga kalau bulan puasa, ya kita cuma dapat sekitar festival kuliner saja. Gitu kan? Ada war takjil, ada apa? Itu yang keluar tuh itu. Kenapa? Karena Ramadan hanya bulan puasa. Tapi kalau bulan Quran, ini ceritanya beda urusannya. Gitu. Kulinernya cuma jadi sampingan aja. Ada nggak ada masalah. Kan? Boleh, silakan kita nikmati kulinernya. Ya. Ada anekdot bulan Ramadan ini sakti katanya. Karena di bulan luar Ramadan biji salak keras. Kalau di bulan Ramadan jadi empuk gitu kan. Boleh menikmati itu ya, tapi itu sampingan. Yang poin utamanya itu bulan Quran gitu. Dan kita tahu Quran ini bukan soal perut saja. Kalau maaf ya tadi puasa,
tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul sama istri. Maaf ini saya harus menggunakan kata-kata ini. Itu soal perut ke bawah. Ya. Makan apa? Bukanya apa? Udah ada koloknya belum? Udah ada ininya belum? Udah ada itunya belum? Udah ada nyawa. Gitu kan? Makanya aneh ketika bulan Ramadan makan yang tadinya 3 kali di bulan lain, di bulan Ramadan tinggal 2 kali, tapi belanja konsumsi rumah tangga naik sampai 5 kali lipat, Bapak Ibu. Itu data statistik 5 kali lipat. Kalau pertanyaan ini, boleh nggak? Boleh aja. Kita nikmati itu barokah. Silahkan kita nikmati. Mau pergi kemanapun, kita berhenti di masjid manapun kita kenal, dikasih makan oleh orang. Itu barokah, bagian dari keberkahan. Tapi itu remeh, kecil. Itu hanya akibat saja dari sebabnya yang mulia itu, yakni bulan turunnya Al-Quran. Oke, sekarang begini Bapak Ibu. Lanjut masuk ke dalam lagi. Kalau bulan Al-Quran diwajibkan baca Quran, itu kita mudahnya gampang. Misalkan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bla bla bla. Faman syahida minkum asy-syahra falyaqra'ul Quran. Misalkan gitu ya. Bulan Ramadan ini bulan Quran. Kalau kamu jumpa bulan ini wajib baca Quran. Namanya juga bulan Quran, ngerti kita. Oh iya, bulan Quran wajib baca Quran. Oke, paham. Tapi kenapa bulan Al-Quran yang diwajibkan puasa? Nah, di sini nanti kita paham fungsinya puasa itu. Fungsinya puasa. Jadi kita bisa menikmati Ramadan dengan maksimal. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, langsung aja saya beri jawabannya supaya langsung bisa kita paham. Jadi puasa itu adalah alat, cara, mekanisme untuk kita mempersiapkan wadah untuk menerima Al-Quran. Wadah, tepatnya. Ini bulan Quran. Ini bulan Quran. Anda siapkan wadahnya untuk menerima Quran. Caranya puasa. Caranya puasa. Nah, jadi puasa itu bukan akhir, tapi dia cara ya, untuk menuju akhir, untuk menuju dapatnya tadi itu. Ya, ini apa maksudnya Quran? Nah, maka itu penting bagi kita, sudah puluhan kali kita Ramadan ini, penting bagi kita segera membuka maksudnya apa. Kok bisa begitu? Menyiapkan wadah untuk kita tampung Quran ini harus dengan puasa. Apabila sudah mengerti Allah, nah kira-kira begini penjelasannya. Banyak ya, penjelasannya banyak, tapi saya rincikan sedikit saja. Yang pertama, rupanya Bapak Ibu, ketika kita berpuasa, ya itu sebabnya kita diperintah puasa di bulan turun Quran ini. Ketika kita berpuasa, namanya dry fasting, ya, tidak makan, tidak minum. Kalau puasanya tidak makan saja tapi minum air putih, itu namanya wet fasting. Nah, kalau ini dry fasting, ya. Dry fasting ini rupanya itu akan membuat usus kita mengeluarkan hormon yang namanya ghrelin. Hormon ghrelin. Dan hormon ghrelin inilah salah satu cara untuk menyiapkan wadah yang tadi kita maksud tadi. Nah, kenapa? Karena hormon ghrelin ini cuma ada kalau kita puasa. Kalau kita nggak puasa, kenyang, dalam kondisi kenyang, perutnya akan berisi penuh gitu ya. Hormon ghrelinnya nggak ada. Sementara tubuh kita butuh hormon ghrelin untuk bisa masuknya Quran. Nah, ada beberapa kesaktian hormon ghrelin, saya sebut sakti karena memang dia sangat sakti, sangat luar biasa. Ya, dari situ nanti kita paham itu sebabnya kenapa bulan Quran kita diberitahu. Yang pertama, hungry stomach hormone, maksudnya ghrelin. Hormon ghrelin ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu fungsinya, kerjanya di dalam tubuh kita. Di saat kita lapar itu dia keluar dari usus kita, masuk ke dalam otak kita, dan di situ dia bekerja menumbuhkan
sel-sel otak baru yang tadinya nggak ada. Sel-sel otak baru yang tadinya tidak ada. Jadi di sel-sel baru otak kita itulah sebetulnya idenya gini. Tumbuh sel baru di otak kita, buru-buru kita masukin kepahaman Quran, cetak di situ, di sel yang baru ini kepahaman Al-Quran. Makanya nanti di ujung ini, Bapak Ibu, sebetulnya tidak cukup dalam bulan Quran ini kita hanya membaca tanpa paham, tidak cukup. Sebab yang kita masukkan itu adalah pemahaman Qurannya. Itu sebabnya Allah sendiri mengatakan fungsi Quran yang mestinya kita punya, kita rasakan dalam Ramadan ada 3. Ada 3. Yang pertama huda linnas, yang kedua wabayyinatin minal huda, dan furqan. Dan itu tidak cukup hanya dengan membaca tanpa paham, tidak cukup. Tidak cukup. Ya, jadi yang pertama hormon ghrelin itu akan menumbuhkan sel otak yang baru. Nah, jadi sel otak baru itulah maksudnya kita tuliskan ayat-ayat Al-Quran, kepahaman Al-Quran. Yang kedua, hormon ghrelin menurut Dr. Anandya Mandal ini, dia seorang neuroscientist yang sangat dikagumi di Amerika, mengelola satu buletin yang juga sangat diperhitungkan ya, di News Medical Life Science. News Medical Life Science. Dia menjelaskan Bapak Ibu bahwa ghrelin gitu ya, ada 2 di sini ghrelin yang luar biasa menurut Dr. Anandya Mandal. Fungsi ghrelin itu yang pertama di poin yang kedua tadi ya, dari yang pertama, hormon ghrelin ini satu dari sedikit hormon dalam tubuh kita. Ya, gini, saya jelasin dulu sedikit. Hormon itu apaan sih gitu ya? Hormon itu Bapak Ibu seperti ini. Sekarang kita pakai HP ini. Kalau dulu sebelum ada HP, teleponnya pakai kabel. Kan ada kabelnya kan? Ada di rumah kita ada kabelnya. Kabelnya itu nyambung ke mana gitu ya. Kalau sekarang nggak lagi, nggak ada kabelnya lagi. Nah, kok bisa nggak ada kabel tapi kita bisa telepon ya? Karena handphone kita ini menerima sinyal broadband ya, dari BTS. BTS itu tower di sini memancarkan. Nah, kita tangkap di sini. Makanya kita bisa pakai telepon tanpa perlu ada kabel. Nah, kira-kira itulah hormon sinyal itu tadi. Dikirimkan lewat darah kita oleh bagian-bagian tubuh tertentu, dibutuhkan oleh bagian tubuh yang lain. Jadi semacam semacam neurotransmitter namanya ya, neurotransmitter, transmisi ya, yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain di dalam tubuh kita. Lewat apa? Lewat kelenjar. Kalau tadi handphone ini ada BTS, kalau ini ada kelenjar kita ada 9 total di seluruh tubuh ini. Ya, hipotalamus, pituitari, adrenal, kelenjar timus, kelenjar tiroid, pankreas termasuk kelenjar. Nah itu mengeluarkan hormon. Salah satu hormon yang sangat terkenal namanya insulin. Ya, insulin itu kerjanya banyak, ada setidaknya 7 fungsi, tapi yang paling terkenal adalah mengubah glikogen menjadi glukosa menjadi tenaga, kan gitu ya. Jadi kita masukin glukosa harus langsung berubah tuh. Kalau tidak dia akan tersimpan menjadi lemak di dalam darah kita dan akhirnya menjadi gula. Nah, singkat cerita, hormon-hormon tadi insulin, adrenalin, epinefrin, norepinefrin, serotonin, oksitosin, gitu ya, dopamin dan lain sebagainya itu yang ujungnya bin itu, ya, itu semua itu neurotransmitter. Tapi dari sekian banyak hormon itu, yang salah satu yang paling sakti adalah ghrelin. Kesaktiannya tadi dia bisa menumbuhkan sel otak baru. Yang kedua, dia bisa langsung menembus bagian otak namanya hipokampus. Ini hipokampus. Kalau hormon yang lain nggak bisa. Hormon ghrelin bisa langsung tembus ke dalam hipokampus kita. Hipokampus itu bagian otak yang kecil di limbik sistem kita, tapi sangat penting. Apa fungsi hipokampus ini? Hipokampus ini berfungsi mengubah memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Kalau hipokampusnya sehat, sekali 2 kali baca sesuatu ingatnya lama. Itu orang hipokampusnya sehat. Ya. Tapi kalau orang hipokampusnya tidak sehat, berkali-kali baca, berkali-kali dengar, gak ingat-ingat.
lupa atau ingatnya sebentar. Nah, untuk menyehatkan hipokampus itu salah satunya adalah dengan ghrelin. Jadi saat kita berpuasa, ghrelin masuk ke hipokampus, apa yang kita masukkan, pemahaman yang kita masukkan saat kita puasa itu besar kemungkinan jadi memori jangka panjang. Jadi memori jangka panjang. Nah, makanya saking luar biasanya bisa mengubah hipokampus, Bapak Ibu, bisa menyehatkan hipokampus maksud saya. Kita perlu hati-hati juga. Jangan sampai yang kita masukin selama Ramadan ini dalam saat kita puasa itu jangan sampai hal-hal yang hanya receh-recehan saja. Karena dia akan tertinggal lama jadi memori jangka panjang. Gitu. Mesti yang kita masukin adalah hal-hal yang fundamental dari Al-Quran. Nah, ini bahaya sekali nih anak-anak kita terutama. Jangan scroll yang receh-receh di video-video receh itu yang kesimpan nanti. Lama-lama dia akan tumbuh dalam memori jangka panjang bahwa itu segalanya adalah recehan-recehan gitu, yang nggak penting gitu. Awas juga jangan nonton drama Korea atau apa gitu, nanti masuk isinya ya itu, dan itu tertinggalnya lama di memori jangka panjang kita. Nah, makanya Allah katakan tadi ini bulan Quran. Kalau kamu jumpa bulan ini puasa supaya apa? Nilai-nilai Quran masuk menjadi memori jangka panjangmu. Keluar punya karakter yang baru kita. Oke, itu yang Dr. Anand Yamandal katakan. Ya. Nah, ini fungsi hipokampus nih. Fungsi pertama adalah mengkonversi short term memory, memori jangka pendek menjadi long term memory. Long term memory. Ya, kita menyebut orang yang hipokampusnya sehat itu sebagai orang yang cerdas, orang yang jenius. Sekali baca paham, sekali lihat ngerti, sekali dengar ingat. Itu jenius. Itu sebenarnya hipokampusnya sehat. Hipokampusnya sehat. Oke. Berikutnya, hormon ghrelin, Bapak Ibu. Tadi kata Dr. Anand Yamandal, jadi kalau kita tulis sebentar sini, dia bilang ghrelin itu bisa alter the connection between nerves, bisa mengubah koneksi, ya. Bisa mengubah koneksi antar syaraf kita, mengubah koneksi. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi saya jelaskan sedikit, harus saya jelaskan sedikit. Jadi begini Pak, nah, sini aja biar gampang. Jadi begini, jadi fungsi ghrelin ya, fungsi ghrelin saat kita puasa. Banyak orang curhat begini sama saya, Bapak Ibu, ya. Ustaz, kenapa ya saya kalau pas lagi dengar pengajian, dengar nasihat, tausiah, kajian gitu ya, itu rasanya saya pengen mengubah diri saya jadi lebih baik pas dengar kajian nih. Tapi begitu saya pulang ke rumah, kembali lagi ke kehidupan saya sehari-hari, cita-cita tadi buyar, lupa lagi. Sebenarnya pengajian tuh banyak, bagus-bagus yang memberikan ustaz-ustaz kita. Tapi waktu kita pulang balik ke kehidupan kita sehari-hari, lupa lagi. Kenapa bisa begitu? Ya. Karena, jawabannya karena pelajaran, diskusi yang diberikan itu hanya mencapai tahap behavior saja, perilaku saja. Misalkan contoh, Bapak Ibu jangan gampang marah ya. Orang yang gampang marah itu tercela. Loh, mana dalilnya? Seperti Nabi Yunus dalam Al-Quran, misalkan surat As-Saffat ayat 137 sampai 144. Nabi Yunus tercela waktu beliau marah, padahal beliau dalam kondisi yang benar. Karena beliau seorang nabi, kesal sama umatnya, marah. Begitu juga surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Wazannun izzahaba muqaddiban fazanna ala naqdiru alaihi fanada fi zulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di dalam perut ikan beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya zalim ya Allah. Sadar beliau saya zalim. Kenapa? Karena zahaba muqaddiban, pergi dalam keadaan marah meninggalkan kaumnya.
Nah, jadi marah itu sesuatu yang sangat tercela, bisa membuat seseorang jadi tercela. Nah, begitu dengan pengajian, saya nggak pengen gampang marah, gitu kan? Tapi begitu balik lagi pada kenyataan hidup, begitu emosi naik, lupa tadi. Kenapa itu terjadi? Karena waktu di pengajian cuma sampai tataran behavior aja, gak bisa menembus masuk ke dalam simpanan data yang sudah tersimpan puluhan tahun di otak kita, di sebuah bagian otak yang namanya medial prefrontal cortex. Nah, ini medial prefrontal cortex. Ini Pak, di depan medial prefrontal cortex. Nah, disitulah tersimpan data, terolah data menjadi persepsi sosial. Di situ. Jadi nilai-nilai yang masuk, yang kita terima dalam pengajian dan lain sebagainya, itu ibarat satu bahan baku yang bagus, yang baik, tapi koki atau juru masaknya adalah medial prefrontal cortex kita. Bapak ikut kajian nih, ibu ikut kajian, dapat pengajian, begini. Oke, itu ibarat ibu belanja bahan baku. Lalu yang akan mengeksekusi si juru koki, juru masaknya, medial prefrontal cortex. Nih, saya bawakan ikan segar, tolong digoreng ya, biar enak, bla 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 bla. Kata kokinya, nggak mau. Saya mau pakai bahan yang udah ada aja. Tapi bahan itu udah busuk, udah nggak enak, udah nggak bagus, nggak apa-apa. Kata kokinya, medial prefrontal cortex. Jadi dipakai lagi itu. Trauma masa kecil, rasa khawatir dulu pernah dianggap sepele, remeh, begitu, dulu pernah kecewa, pernah dendam, pernah marah. Itulah yang dimasak oleh medial prefrontal cortex jadi sosial persepsi sosial. Bahan baku yang tadi kita dapat dari pengajian ditolak sama dia. Kalau tidak berhasil masuk ke dalam medial prefrontal cortex. Makanya dampaknya nanti kepada tubuh kita itu secara kelenjar dan secara sistem syaraf luar biasa. Salah satunya adalah di HPA axis, HPA axis itu lebih bukti. Ya, itu dari medial prefrontal cortex, dari behavior. Medial prefrontal cortex menghasilkan behavior, menghasilkan standar ukur, apa istilahnya, benchmark ambang batas stres kita itu diproduksi dipersepsi oleh medial prefrontal cortex. Nah, makanya Bapak Ibu maaf ya, bagi yang diabetes tentu tahu bahwa kalaupun Anda jaga makanan, gak masuk karbohidrat, gak masuk glukosa, tapi begitu ada pikiran, stres, gulanya naik. Padahal makannya sehat, gak makan gula. Dari mana gula naik itu? Itu gula yang dihasilkan oleh HPA axis, stress response system. Stress response system, sesuatu terjadi kepada kita terus disetujui oleh medial prefrontal cortex sebagai sebuah stress event. Ini stress nih, karena sesuatu terjadi, disetujui oleh medial prefrontal cortex. Oh, ini stress. Langsung secara otomatis tubuh kita segera lewat HPA axis tadi memproduksi hormon kortisol, kemudian hormon kortisol memproduksi atau menginisiasi, memulai satu sistem yang tidak kita minta Bapak Ibu dalam tubuh kita, namanya glukokortikoid. Glukosa, kortisol, asteroid, itu singkatannya, glukokortikoid. Apa glukokortikoid itu? Secara sederhana, tubuh kita mengubah protein jadi gula, jadi glukosa. Padahal kita nggak minta gitu. Makanya orang kalau pikiran nih, gulanya yang sudah ambangnya tinggi, pikiran gulanya naik, bisa 600, bisa naik gulanya. Nah, itu gula dari mana? Dari glukokortikoid, dari HPA axis, dari stress response system. Stress response system adanya di mana? Adanya di medial prefrontal cortex. Nah, maka itu kalau Bapak Ibu perhatikan orang gila, ya, ODGJ ini, orang dengan gangguan jiwa ya, itu ODGJ itu yang rusak salah satunya medial prefrontal cortex-nya.
Jadi jebol itu media prefrontal, bablas. Nah, tapi keuntungannya apa? Dia tidak kena diabetes. Gak stres dia. Sehat dia. Makannya apa aja yang dimakan dari mana, dari tong sampah, dari mana, bakteri apa nggak peduli, makan aja dia. Panas dia kepanasan, hujan kehujanan, nggak ada obat apa-apa, nggak minum obat, cengar-cengir aja dia. Ya, sehat-sehat aja dia. Gitu. Kenapa? Karena media prefrontal cortex udah bablas. Apa yang bikin kita stres buat dia mah nggak stres gitu. Biarin aja deh. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sebenarnya tidak mengajak kita untuk jadi ODGJ, tidak. Tapi maksud saya, ini kesempatan besar saat kita puasa ini, hormon ghrelin itu bisa menembus medial prefrontal cortex. Kalau selama ini kita ngaji tapi tidak dalam kondisi lapar, itu yang susah masuknya ke medial prefrontal cortex karena nggak ada ghrelin. Tapi saat kita lapar, gampang tembus kepada medial prefrontal. Itu idenya. Maksudnya begitu. Makanya Bapak Ibu, coba deh Bapak Ibu cek. Semua kisah di dalam Al-Quran itu gak ada kisah yang mudah, gak ada. Semua kisah di dalam Al-Quran itu kisah struggle, kisah perjuangan, kisah melampaui kesulitan hidup. Semuanya coba cek, gak ada. Kisah Nabi Zakaria menunggu anak, pengen punya anak dari muda beliau nikah sampai usia sudah tua. Quran surat 19 surat Maryam itu ya, kalimatnya. Rabbi ini wahanal azmu minni washta'ala ra'su syai'un wa lam akun bidu'aika rabbi syakiya. Nah, dikisahkan di situ bagaimana aktor-aktor dalam Al-Quran itu berhasil melewati kesulitannya dengan rileks. Itu masalahnya. Jadi hidup ini bukan gak ada persoalan, bukan gak ada ujian. Gak bisa hidup ini gak ada ujian. Tapi yang bisa dilakukan adalah belajar bagaimana melampauinya, bagaimana melewati ujian itu dengan rileks. Kata Nabi Zakaria dari dalam surat 19, ya Allah, ini wahadal azmu ini, tulang-tulang saya udah pada rapuh gini, kuat saya. Palak saya sudah menyala dengan uban, washta'ala ra'su syaiban. Walam aku bidu'aika rabbi syakiya, tapi saya tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Padahal doa minta anak dari muda, dari pertama nikah minta anak sampai usia renta belum diberi oleh Allah. Dan beliau nggak tahu bahwa akan diberi di usia tua, nggak tahu. Makanya doanya itu walam aku bidu'aika rabbi syakiya, dan saya tidak pernah kecewa ya Allah dalam berdoa kepadamu. Itu maksudnya bahwa beliau merasakan betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang sama beliau, walaupun doanya nggak dikabul, belum dikabul saat itu. Nah, jadi attitude itulah yang mestinya masuk ke dalam diri kita. Nah, jadi nanti ambang stres kita jadi naik tuh, jadi lebih tinggi tuh, jadi gak gampang stres. Ada orang begini, Ustaz, anak saya udah nikah 7 tahun, belum diberi anak ya Ustaz. Gimana ya? Aduh saya enggak, ini dari baru, inilah satu-satunya, ini harapan saya, ini begini, waduh. Stres. Pengen cucu, stres pengen cucu. Coba. Akhirnya apa? Ya itu tadi. Gulanya naik. Ini dia begini, dia begitu, hipertensi, bla bla bla, dan lain sebagainya, kecewa, ini tuh habis. Kalau masukin isi Quran, Nabi Zakaria menunggu sampai usia tua, beliau nggak tahu bahwa akan diberi anak, tapi doa beliau, walam aku bidu'aika rabbi syakiya. Itu maksudnya, idenya begitu. Nih contoh lagi, stres, aduh Ustaz, adik saya ini ngomongnya sakit hati saya. Adik ipar saya ini nggak tahu diri, baru punya duit dikit ngomongnya begitu, aduh kesel saya, sakit hati saya, bla bla bla. Susah dirubahnya tuh sosial persepsi itu kalau tidak masuk ghrelin. Saat ini posisinya lagi ada ghrelin, masukin kisah Nabi Yusuf surat 12, Bapak Ibu, baca bolak-balik dengan pemahaman. Coba lihat bagaimana Nabi Yusuf itu mau dibunuh sama saudara-saudaranya, bahkan rekatnya istilahnya yang
abang-abangnya mikir udah mati Yusuf, udah dibunuh sama mereka. Coba. Nah, cuma qadarullah aja beliaunya belum meninggal kan gitu, qadarullah aja. Tapi apa kata Nabi Yusuf di ujung di akhir episode itu di ayat 93 ya kalau saya nggak salah atau 94, beliau mengatakan gimana kalimatnya? Pada hari ini tidak ada lagi saya akan menceritakan atau menyebutkan apapun yang pernah kalian lakukan kepada saya. Tidak ada lagi, sudah selesai. Jadi maksudnya begini Pak, kisah itu kita baca Bu, kisah itu kita baca. Itu hebatnya ya, Quran itu tidak ada kisah yang mudah, nggak ada. Supaya ambang stres kita naik, gitu. Allah, adik saya ngomong-ngomong pedes-pedesnya omongan dia, tapi tidaklah sejahat saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Yusuf. Udahlah. Kakak saya atau ipar saya ya, sepedes-pedesnya ngomong atau apa nggak tahu diri bla 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 bla. Allah hadirkan surat Yusuf supaya naik ambang stres kita. Mereka nggak sejahat saudara Yusuf. Itu loh. Nggak menjadi sepi ini. Ya. Ada Yusuf soalnya di sini. Oh iya, banyak Yusuf deh. Dua lagi. Dua Yusuf. Jadi maksudnya Quran itu begitu Pak. Bulan Quran kita puasa supaya isi Qurannya masuk ke dalam diri kita. Gitu isi Qurannya masuk. Nah, contoh lagi yang tertentu, maaf ya, kita buka aja dah biar mumpung bulan Ramadan, mumpung kita sedang puasa, biar jadi memori jangka panjang dan betul-betul menembus medial prefrontal cortex. Bapak-bapak biasanya stres. Kenapa Pak stres? Istri saya cerewet banget Ustaz. Gitu ya. Aduh, ngomongnya ini itu hal kecil apa capek saya, stres. Coba bulan Ramadan ini Pak, kita lagi puasa, silahkan baca surat At-Tahrim. Surat 26, juz 28 ya, terakhir di ujung juz 28. Surat 26. Dari ayat 1 ulang-ulang sampai ayat 5, ulang lagi. Kalau perlu dihafalkan, dipahami. Apa maksud di surat itu? Jangankan istri Anda. Siapa sih kita ini, orang biasa kan kita ini. Jangankan istri kita Pak, istri Nabi Muhammad saja, Siti Aisyah radhiyallahu anha saja, yang kualitasnya tuh jauh melampaui istri kita. Sampai sebagai perempuan dalam kondisi cemburu, kita lihat di situ kalimatnya menyudutkan suaminya, sampai harus ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuh message juga kepada kita. Allah, udahlah cerewet dikit, pandangi aja dengan mesra udah. Naikin ambang stres kita. Jangan terlalu didengerin banget kalimat demi kalimatnya. Nah itu keahlian, skill yang akan hadir setelah kita baca Quran dan masuk isi Quran. Jadi kita relax, happy kita. Bapak ya. Jadi tenang aja. Anda mau cari istri yang kayak gimana coba? Sampai sekualitas Siti Aisyah saja masih begitu juga karena beliau seorang perempuan kan begitu. Jadi sudah relax saja. Nah, ini bapak nih. Sekarang ibu-ibu. Ibu nih. Coba masih di surat At-Tahrim juga misalkan. Surat At-Tahrim juga. Oh sebentar, tadi sedikit ke bapak-bapak dari saya kalau saya enggak. Di surat At-Tahrim itu juga Pak, ayat ke-10-nya itu kalimat luar biasa, begini kalimatnya. Daraballahu masalan ladzina amanu, daraballahu masalan ladzina kafaru ra'atan Nuh wa ra'atan Lut kana tahta 'abdain min ibadina shalihain. Kami jadikan pelajaran
perumpamaan bagi perempuan-perempuan yang kufur itu seperti istrinya Nuh dan istrinya Lut. Istri Nuh itu Pak kufur, gak mau diajak ikut dakwah, gak mau, istrinya Nabi Nuh. Nah, anak Nabi Nuh gitu juga, surat Hud surat 11 ayat 43. Diajak oleh Nabi Nuh gak mau. Jadi Nabi Nuh itu hidup keluarganya bukan mudah. Nabi Nuh itu Pak hidupnya. Istrinya gak mau diajak, anaknya gak mau diajak. Tapi apa? Nabi Nuh selalu menjadi hamba yang bersyukur. Surat 17 ayat ke-7 gitu. Innahu kana 'abdan syakura. Nabi Nuh itu seorang yang selalu bersyukur. Kanu itu menunjukkan selalu bersyukur. Padahal punya bini gak mau diajak Islam, punya anak gak mau diajak Islam, tapi dia selalu bersyukur. Nah, itu message-nya. Begitu. Innahu kana 'abdan syakura. Makanya Allah banggakan Nabi Nuh. Ada satu surat didedikasikan terhadap Nuh. Nama suratnya Nuh. Surat ke-71 gitu ya, di 29. Nah, arsalna Nuhan ila qaumi anzir qaumaka bil hudayah wa madalil. Cerita tentang Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh ini kalau dihitung-hitung Pak, diberi modal 950 tahun oleh Allah berdakwah, hasilnya nggak nyampe 10, kata para mufasir, nggak nyampe 10 orang. Nggak nyampe 10 orang, ada yang bilang 7, ada yang bilang 9, pokoknya nggak nyampe 10 orang hasilnya. Jadi kalau diukur dari lamanya dakwah dengan hasil, bisa dibilang gagal Nabi Nuh. Tambah lagi anaknya nggak berhasil diajak, istrinya nggak diajak, gagal. Tapi oleh Allah dibanggakan Nabi Nuh. Kenapa? Pertanyaannya kan gitu ya. Kenapa beliau dibanggakan? Bolak-balik Nabi Nuh disebut di sini. Sampai ada satu surat Nuh. Jawabannya adalah beliau itu dibanggakan Allah walaupun dalam tanda kutip gak berhasil dari itu, karena beliau tetap menjadi orang yang bersyukur. Innahu kana 'abdan syakura. Itu kan skill yang luar biasa. Gak bisa ada skill itu kalau gak masuk ke media persepsi sosial itu. Gak bisa. Nah, inilah saatnya. Jadi ketika kita lapar ini masukin Quran seperti tadi. Udalina, sawina di minal huda, wal furqan, udalina, sawina di minal huda, wal furqan. Masuk. Jadi persepsi ada yang menarik gini Pak. Ada jamaah ya, suami istri nih, ya waktu itu dalam sebuah perjalanan ikut sama saya. Ya. Terus pas ada kesempatan ngobrol sama suami istri ini, sama jamaah kita itu bertiga ya. Orang berempat waktu itu, ada lagi satu jamaah lain. Istrinya bilang gini ke saya, Ustaz, ya ini suami saya sejak ikut ngaji sama Ustaz katanya, jadi berubah. Berubah gimana Bu? Biasanya selama ini jadi sparring partner saya, berantem. Kalau ngomong dikit dia jawab, begitu, saya jawab lagi. Sekarang begitu saya marah atau apa, dia diem aja Ustaz. Takluk kalau gitu. Dia diem aja. Malah cekar-cekir senyum karena si ibu itu begitu ya. Loh, jadi ibu nggak suka. Ya saya bingung juga kenapa. Tapi poinnya adalah pemilihan dirahmati Allah ya. Ini saatnya kita bisa memasukkan dengan kemana-mana. Oh iya tadi belum buat ibu belum. Buat ibu demikian pula Bu. Ya. Coba ibu baca surat At-Tahrim tadi ayat ke-11. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa 'amalihi wa najini minal qaumiz zalimin. Ayat 11. Di satu di antara sekian banyak gitu ya. Saya punya rangkuman ayat-ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang para perempuan di dalam Al-Qur'an. Para perempuan di dalam Al-Qur'an itu perempuan yang kesatria, yang berjuang, yang struggle. Ibu-ibu. Ya. Dan luar biasanya mereka itu memberi inspirasi. Salah satunya adalah Siti Asyah pada surat ke-66 itu ayat ke-11. Istri dari Fir'aun. Bahkan pada ayat itu disebut wa daraballahu masalan ladzina amanu ra'ata Fir'aun. Kami jadikan pelajaran bagi wanita-wanita yang mau beriman
mau membangun keimanan mereka seperti atau pelajarannya dari istri Fir'aun. Coba, kurang bejat apa itu Fir'aun itu, ibu-ibu? Kurang bejat seperti apa Fir'aun? Tapi apa keahlian Siti Asyah itu? Selalu beliau bisa berdoa kepada Allah, menyerahkan kepada Allah. Beliau bilang begini, qalat Rabbi Rabbi begini, indaka baitan fil jannah, ya Allah, tolong bangun untuk saya nanti sebuah rumah di sisimu di surga ya Allah. Ya Allah, tolong pisahkan saya dari kezaliman dan lain sebagainya. Jadi maksudnya adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah suami ibu-ibu tidak sebejat Fir'aun. Ya kan? Udahlah, relax aja dalam menerimanya, menjalaninya, mencari solusinya. Ya, tetap ada persoalan, ada. Namanya juga manusia. Kan kita nikah sama manusia, ini kan? Ya, bukan sama malaikat. Nanti kalau di sorga baru nggak ada masalah, kan begitu. Nah, cuma dalam mencari solusi masalah itu relax sajalah. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi suami ibu insya Allah tidak sebejat Fir'aun. Nah, itu menaikkan ambang stres kita di medial personal konteks kita. Udah, ya, dunia ini kita jalani dengan relax, ya, dengan tenang, ya, karena kita tahu bahwa semua itu ada Allah, ya, di atas segalanya. Oke, setelah medial personal konteks, yang terakhir yang keempat, Grelin Bapak Ibu itu bisa menyehatkan jantung. Nah, ini. Jadi bagi yang bagi yang mungkin belum dipermak jantungnya, kalau ada sedikit sudah merasakan apa gitu, jangan buru-buru dipermak lah. Kalau bisa Bapak Ibu, salah satu treatmentnya apa? Puasa yang banyak. Puasa, terus waktu buka dan sahurnya jangan makan glukosa. Karena glukosa itu bikin kerja jantung cepat, Pak. Maaf ya, saya sampaikan begini, Pak. Maaf ya. Kita buka aja belak-belakan. Yang pertama, yang namanya korma, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Korma itu zaman Nabi bukan seperti korma yang kita kenal sekarang. Itu korma yang sekarang itu, maaf ya, itu busuknya korma itu. Kalau buah tropis busuk kan nggak bisa dimakan. Kalau korma busuk bisa dimakan. Terkaramelisasi, jadi glukosa. Kalau Bapak Ibu baca hadis Nabi makan korma 1, 3 ganjil gitu ya. Yang dimaksud bukan korma itu, tapi korma rutop, korma buah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat 19 ketika Siti Maryam Tusakin alaiki rutoban jadian, kalimatnya ayat 23. Goyang-goyang pohon korma nanti jatuh rutop, korma buah. Gulanya namanya fruktosa bukan glukosa. Nah, awas, hati-hati. Orang begini baca biar tunah buka puasa pakai korma 3. Yang dia tidak sadar jantungnya sudah lemah, sudah pernah pasang ring 1, 2 dan lain sebagainya. Karena pengen ikut sunnah makan korma langsung. Begitu masuk ini kan gula nih, karamel nih, masuk, dideteksi oleh tubuh, pankreas bekerja, dipaksa kerja dengan cepat mengeluarkan insulin pankreas kita. Wah, karena kerjanya cepat, dia butuh darah yang banyak, akhirnya minta darah dari jantung, pompanya kenceng. Disitulah kolaps jantungnya. Kolaps jantung itu salah satunya karena gula, karena inflamasi juga bisa, tapi karena gula. Naiknya gula dengan seketika, padahal tadi niatnya mau ikut sunnah. Begitu. Jadi Pak, ini saya sebut aja, yang namanya sunnah itu buka puasa dengan korma buah. Rutop masih jadi fruktosa, belum glukosa. Kalau fruktosa agak lama tubuh kita siap masuk gula jadi energi buat sel kita, tapi lama. Nah, kalau nggak ada fruktosa, Bapak Ibu, kalau nggak ada maksudnya rutop tadi itu, udah pakai fruktosa dari buah-buah tropis kita aja, itu lebih lunak.
Karena bukanya pakai fruktosa. Pisang dari itu, cakep tuh pisang. Bagus. Itu bagus dia. Ada karbonya, ada fruktosanya, lama dicernanya oleh tubuh kita. Atau yang lain, kelapa paling bagus Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buka puasa air kelapa. Tapi jangan pakai sirup. Sirup itu udahlah. Maaf ya, sirup itu racun Bapak Ibu. Terus tenang aja, saya ngomong apa adanya aja. Sirup itu racun, bahaya banget. Ya. Waduh, itu isinya nggak karu-karuan. Ya. Maaf ya, maaf. Kita jangan sebut ini, jangan sebut mereknya. Sirup. Apalagi susu kental manis Bapak Ibu. Wah, itu racun luar biasa. Itu nggak ada susunya sama sekali, gula doang isinya. Udahlah. Kelapa aja murni aja. Nanti kalau mau pakai gula merah boleh juga, tapi nanti aja setelah. Jadi awal masuknya cairan fruktosa dulu, gitu. Jangan glukosa. Teh manis juga jangan dulu. Itu lebih bahaya lagi tuh. Apalagi es teh manis, waduh. Udah, jangan dulu air putih. Terus kalau tadi air kelapa, fruktosa buah, udah pankreas kita udah menyesuaikan diri, baru masuk yang lainnya boleh. Nah, jadi hati-hati tadi dengan korma gitu ya. Jadi korma yang bagus, korma itu bukan korma seperti yang sekarang kita pahami, tapi buah. Nah, kembali ke sini. Jadi grelin ini bisa menyehatkan jantung kita. Ya. Bahkan ini penemuan baru, ini adalah sebuah artikel yang diterbitkan tahun 2020 bertanggal 6 Oktober ya. Jadi heal the heart, sembuhkan jantung ya. Heal the heart, sembuhkan jantung through gut hormone ghrelin. Sembuhkan jantung, perbaiki jantung Anda dengan banyak hormon ghrelin. Artinya banyakin puasa. Syaratnya waktu buka, jangan biarin jantung bekerja dengan terpaksa. Jangan banyak glukosa, jangan beli banyak karbohidrat, pelan-pelan. Itu aja syaratnya. Banyakin puasa, bukanya pelan-pelan. Nah, jadi jantung tetap bekerja dengan rileks, dengan tenang. Begitu juga waktu makan karbohidrat, kalau Bapak Ibu mau makan nasi waktu makan karbohidrat, juga jangan kapasitas protein itu karbo itu jangan terlalu banyak. Contohnya begini Pak, jangan makan nasi uduk Pak. Kalau nasi uduk itu karbohidrat sama lemak ya, dan glukosa dari santannya. Bahaya, makan nasi biasa aja. Nasi padang apa? Nah, nasi padang nasi padang juga ya. Ya boleh-boleh saja, tapi jangan gini maksud saya itu intinya adalah jantung kita biarin kerjanya pelan-pelan. Nanti kalau udah agak lama udah makan buah, udah makan ini baru makan. Jangan langsung Pak, jangan langsung makan nasi padang, kasihan jantungnya. Karena dia harus bekerja ekstra, dia menetralisir apa yang lewat masuk dalam. Ya. Baik, jadi itulah empat kemampuan hormon ghrelin yang tidak ada kecuali dengan berpuasa. Makanya Allah katakan di bulan Quran wajib puasa. Maksudnya siapkan wadah otak, tubuh kita dan lain sebagainya, terus masukin Quran. Maaf nih. Jadi kalau kita puasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi berpuasa, ini ibaratnya kita diberi hadiah berupa mobil yang akselerasinya bisa 1 detik, bisa dari 0 sampai 100 km per jam, bisa 1 detik. Kuatnya luar biasa ini tubuh kita, otak kita lagi cerdas. Sayang banget kalau nggak kita pakai. Kita diberi hadiah mobil Ferrari, cuma dipakai buat ke pasar doang. Kan sayang. Ya, cuma lari 70 km per jam, sayang. Nah, begitulah saat kita kondisi puasa. Nah, makanya hadis yang sering kita dengar tentang tidurnya orang puasa itu ibadah, itu hadis fadilah. Fadilah itu boleh dipakai walaupun beberapa perawinya itu diragukan kesikohannya, termasuk hadis itu. Jadi hadis itu sebenarnya tidak sahih dari segi periwayatnya, tapi karena fadilah boleh dipakai. Nah, orang kita
begitu melihat tidurnya orang puasa ibadah, yang diambil tidurnya doang. Buat tiduran yang lama ibadah misalnya gitu kan. Padahal maksudnya itu buat meningkatkan semangat. Tidurnya aja ibadah, gimana tilawah Qur'annya, gimana tadabbur Qur'annya, gimana ikut pengajian, luar biasa. Tidur aja ibadah. Nah orang kita minimalis, yang diambil minimal gitu. Padahal harusnya dia meningkatkan kepada yang maksimal. Jadi saat kita puasa itu luar biasa itu ya. Saya terus terang kalau lihat-lihat jadwal ini saya geleng-geleng kepala juga nih. Jadi jadwal ceramah dan sebagainya itu jauh lebih banyak di bulan Ramadan ini daripada di bulan yang lain. Kalau dipikir-pikir bulan Ramadan nggak makan, nggak minum gitu ya. Nah, siang, sore, malam sampai besok lagi, gitu lagi, ulang lagi. Terus saya pikir gini, tapi kalau saya nggak terima atau kalau saya tolak gitu dan lain sebagainya, saya rugi. Karena saat saya puasa begini, begitu saya membuka materi dan lain sebagainya, saat itulah masuk jadi memori jangka panjang buat saya. Itu yang saya perhatikan. Saya lihat, jadi oke. Selama ada ini oke aja. Selama saya masih bisa, tapi tentu saja harus diatur waktu. Ya, gitu. Kemarin dari pagi, siangnya ada sorenya ke Bogor, kajian di Bogor, malamnya di Bogor. Sekarang subuh di sini, nanti sore terus malamnya di Rawamangun, besok subuhnya begitu lagi, gitu diperhatiin. Nah, istri saya juga bilang, wah, kok banyak banget gitu kira-kira. Nah, tapi saya pikir inilah caranya. Nah, jadi Bapak Ibu kita dalam Ramadan ini, Ibu, Bapak, dengerin kajian, dengerin buka. Nah, supaya masuk. Maka itu tadi saya sudah katakan, tidak cukup hanya membaca saja. Fungsikan Al-Quran sebagaimana yang Allah minta, yang Allah harap kepada kita dalam surat Al-Baqarah 185. Tadi ada 3 kalimatnya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. 1, huda lintas, petunjuk itu apa? Sesuatu yang bisa Anda pahami sebagai petunjuk hidup. Jadi baca saja tidak cukup, baca tanpa paham saja tidak cukup. Tapi harus baca, ya, tapi tidak cukup. Ya. Yang berikutnya wabayyinatin minal huda, penjelasan rinci mengenai petunjuk itu, mulainya dari mana, caranya bagaimana, tolak ukurnya apa dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ini yang berat, Furqan itu pembeda. Dan untuk tahu Al-Quran itu pembeda, maka harus terjadi komparasi. Al-Quran selalu menantang. Al-Quran menantang. Ayo sini, bisa nggak kamu bikin satu ayat yang sama dengan Al-Quran? Ayo sini, bisa nggak kamu bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran? Bahkan dalam surat Al-Ahqaf itu surat 46 itu, juz ke 26 itu di ayat keempat itu ya. Itu nih kita bikin kopi haza au atharatin min ilmin in kuntum sholihin kalimatnya. Coba datangkan kitab yang seperti ini atau datangkan aja atharatin min ilmin, jejak ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari kitab yang lain selain Al-Quran. Wah, luar biasa tantangan. Jejak ilmu pengetahuannya juga boleh datangkan. Gak ada yang bisa. Nah, dari situ baru jadi Furqan. Nah, jadi PR kita terhadap Al-Quran banyak. Maka itu, kalau boleh memberi rekomendasi sedikit untuk kita pahami, ya. Kalau kita baca saja, kira-kira seperti ini, Pak. Iya, ini rampu petunjuk jalan di Thailand gitu ya. Barangkali ada yang tahu artinya apa? Jangan-jangan dia bilang jangan lewat sini, di ujung ada jurang. Kan repot itu. Karena kita nggak ngerti, kita bawa saja. Padahal petunjuk jalan sudah segitu. Nah, kira-kira seperti itulah Al-Quran, Bapak Ibu. Makanya kalau boleh memberi rekomendasi, harusnya di Ramadan ini waktu interaksi kita dengan Al-Quran kita bagi menjadi 3. Dibagi itu cara interaksi dengan Al-Quran. Yang pertama, lanjut membaca saja, boleh, bagus, banyak ternyata manfaatnya, bukan hanya pahalanya jelas, 1 huruf 10 kebaikan, manfaat fisiknya juga banyak, membaca saja ya, tanpa paham itu ada manfaatnya. Ya. Jadi sebenarnya saya ada di sini tapi mungkin nggak cukup waktu kita sekarang. Membaca tanpa paham itu ada dampaknya. Nah, ini penelitian yang pernah dilakukan
Effect of vocalization of the Holy Quran with and without translation. Nah, jadi teliti tuh. Baca tanpa paham dengan baca nggak paham itu dampaknya beda. Walaupun sama-sama berdampak baik, tapi ada bedanya tentu saja lah, ada bedanya. Tapi penelitiannya sudah menunjukkan itu. Nah, penelitian ini bahkan dibuat di National Library of Medicine, sebuah institusi di bawah Kementerian Kesehatan Amerika. Ya. Tapi nggak kita bahaskan. Nah, jadi membaca tanpa paham silahkan lanjut, ya. Silahkan lanjut membaca tanpa paham, tapi jangan berhenti sampai di situ. Sayang kalau kita berhenti sampai di situ, karena ini lagi jadi Ferrari di otak kita, ini otak Ferrari sekarang itu, ya. Otak kapasitas lagi cerdas-cerdasnya ini kita, lagi bagus-bagusnya gitu ya. Tambahin sepertiga waktu, dibagi 3, sepertiga silahkan baca aja, sepertiga waktu tadabbur Quran, bertadabbur Al-Quran. Dan ini sebaiknya memang ada gurunya. Ada gurunya. Zaman sekarang ini udah enak Pak, Bapak Ibu bisa belajar tadabbur itu melalui YouTube, bukan kepada YouTube ya, tapi melalui YouTube. Kepada guru-guru yang bagus, kepada guru-guru yang baik gitu ya. Silakan buka YouTube, ada Ustadz Anu, ada Ustadz ini mungkin juga dan lain sebagainya, buka ya rinciannya. Dengerin apa yang beliau sampaikan. Kalau perlu tulis dan lain sebagainya. Nah, jadi jelas ada gurunya dan mudah-mudahan jadi tidak salah gitu ya, kesimpulannya jadi nggak keliru. Nah yang ketiga, ini yang menarik Bapak Ibu ya. Ini yang saya sudah amalkan juga dan saya sampaikan kepada jamaah selama beberapa tahun terakhir ini. Bikin semacam project buat diri kita sendiri, istilahnya project based learning gitu ya. Jadi projectnya itu gini, karena gini Pak, kalau kita bikin project untuk diri kita sendiri dari Al-Quran, itu ingatnya lama. Misalkan tahun ini saya pengen tahu gimana sih Al-Quran merinci bahan makanan apa yang harus saya makan. Silahkan, ada penjelasannya di Quran. Bawang putih berapa kali disebut dalam kondisi apa? Jahe berapa kali disebut dalam kondisi apa? Ikan berapa kali disebut dengan kata-kata apa? Lahman toriyah. Oh maksudnya begini, oh maksudnya begitu. Daging berapa kali disebut? Daging merah. Tumbuhan berapa kali disebut? Nanti dari situ semua akan hadir. Oh berarti harusnya komposisi makanan di piring saya itu segini banyaknya tumbuhan, segini banyaknya ikan, protein hewaninya, segini ada dagingnya, segini herbalnya dan lain sebagainya. Dari mana itu? Dari Quran. Itu akan melekat dalam diri kita. Atau misalkan Bapak Ibu mau cari gimana caranya di dalam Quran supaya keharmonisan rumah tangga terjalin dengan baik. Ada banyak bolak-balik Quran dijelasin. Bagaimana caranya supaya harmonis dengan adik kakak? Tadi surat Yusuf salah satunya. Bagaimana caranya supaya finansial saya bertambah dengan halal dan banyak? Ada dalam Quran bolak-balik disebutkan dalam Quran banyak. Antara lain surat ke-7 ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul ya lillazina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah. Motivasinya untuk punya duit banyak itu orang Islam itu harus kaya. Quran surat ke-7 ayat 32. Coba hidupnya sederhana. Dunianya itu di luar saja, di sini dunianya enggak sampai di sini. Orangnya aslinya di sini sederhana. Enggak sombong, tapi uangnya harus banyak. Salah kalau orang Islam itu disuruh miskin, salah. Tapi sederhana. Nah di surat ke-7 ayat 30. Wah, ada semuanya. Nah, jadi dari sinilah ya, tahun ini dapat tentang persoalan ini dapat tahun ini. Tahun depan persoalan ini dapat, tahun depan lagi persoalan ini dapat dan lain sebagainya. Kalau bisa seperti itu, ini rekomendasi saja, tentu saja tidak harus, itu perkiraan saya aja dan itu yang saya lakukan. Kalau Bapak Ibu berkenan melakukan, bagus, baik, alhamdulillah. Tapi kalau mungkin saya modifikasi diri itu juga tidak ada masalah. Nah, itu rekomendasi saja. Sepertiga. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pikir mungkin itu saja. Fungsi puasa dalam bulan Al-Quran ini adalah sebagai wadah, ya, menyiapkan wadah, mempersiapkan otak, mempersiapkan tubuh, terus masukin Quran. Baru berapa hari kita Ramadan ini? 8 ya?
baru 8 hari, masih ada panjang, mudah-mudahan masih cukup waktu untuk bisa membayar mungkin ya, masukin Quran kepahaman kita selama kita puasa. Ya, jadi justru inilah kesempatan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Belum tentu Pak tahun depan kita ketemu lagi Pak Ramadan. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa pakai sebaik-baiknya Ramadan ini. Itu saja mungkin. Allah bisa silakan kalau ada yang mau berikan tanggapan atau bertanya. Bila itu sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya Ustaz, luar biasa. Sehingga kita tahu sekarang apa fungsinya puasa dan korelasikan dengan ilmu kesehatan luar biasa. Ini dokter Pak Ustaz perangkat dokter barang. Jadi luar biasa. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, silakan untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta dilanjutkan tadi tentang kenapa harus takdir sampai di rumah buyar lagi. Itu cerita sekali. Demikian Pak. Ya. Kenapa kalau kita dengar taklim kok gampang buyar gitu ya? Itu karena nggak masuk karena nilai waktu taklim kita tidak dalam kondisi lapar. Jadi yang paling bagus waktu taklim itu kita lapar. Sore paling bagus, betul Pak. Sore paling bagus. Nah, kalau habis subuh kan masih ada sahur. Bisa sahur yang masih kenyang-kenyang dikit lah ya. Sebetulnya yang paling bagus sahur itu jangan karbohidrat supaya cepat laparnya. Jadi protein. Kalau Bapak makan karbohidrat cepat lapar juga, tapi laparnya itu lapar yang pedih. Karena sebetulnya selnya sedang kehilangan haus karbohidrat aja. Tapi kalau lapar protein, di bawah makan protein, misalkan ya protein hewani, misalkan ya makan ikan aja baru pakai nasi. Gitu. Terus atau protein nabati, paling bagus lagi protein nabati gitu ya, misalkan sayur gitu ya. Nah itu nanti laparnya itu di awal dan lama. Nah itu hormon ghrelin itu maksimal. Nah, jadi kenapa tidak bisa masuk menembus medial prefrontal cortex saat kita belajar, kita dalam kondisi tidak lapar. Yang paling bagus apa? Waktu zaman kecil keliru tuh sebetulnya. Sebelum sekolah sarapan dulu supaya nggak lapar, supaya belajarnya bisa fokus. Salah justru. Sebetulnya belajar yang baik itu adalah saat kondisi kita lapar. Kira-kira begitu Pak. Kalau itu lagi tadi. Aduh, saya dulu di pesantren Bapak Ibu ya, iya lapar juga emang seperti itu. Kenapa? Kalau kita telat dikit masuk dapur udah habis lauknya Pak. Nasinya masih banyak, tinggal kuah doang, lama-lama kita males lah, lapar aja gitu ya. Tapi rupanya itu justru mudah-mudahan jadi ada barokahnya gitu. Ada lagi? Ada lagi misalnya? Ibu-ibu boleh nanya? Silakan. Ya, saya sendiri Pak. Ini mengenai apa? Ghrelin itu bisa membuat kita jadi cerdas. Jadi konsepnya kalau anak kita supaya lebih cerdas, sering-sering lapar gitu ya. Sering-sering puasa ya. Itu konsep yang gitu ya. Soalnya. Baik Ustaz. Terima kasih. Konsep yang sebetulnya jadi gini loh, sebenarnya dalam ini saya sedikit aja ya, tambahkan sedikit. Sebetulnya di dalam Islam itu makan itu tidak harus 3 kali sehari. Dalam Islam itu, di dalam Islam itu makan itu tandanya adalah lapar. Terus apa? Berhenti sebelum kenyang. Jadi jangan sampai kenyang. Kenapa? Karena kalau kenyang, tubuh kita mengeluarkan hormon namanya leptin. Saat kita kenyang. Dan leptin ini dampaknya kerjanya itu besar, panjang, luar biasa. Harus ke liver, harus ke sini, wah capek deh leptin itu. Dan itu membuat ghrelin jadi susah.
Jadi kalau kita terbiasa makan saat lapar, aduh rasa lapar nih, makan, tapi berhenti sebelum kenyang, itu leptin nggak sampai keluar, grelinnya jadi mudah keluar. Nah persoalannya adalah kita makannya terlalu makan kenyang itu bahaya. Itu bahaya. Iya. Kalau belum kenyang belum puas itu masalahnya. Jadi leptinnya keluar banyak. Nah leptin ini menghalangi grelin. Di sini berantem nih, leptin dan grelin itu. Jadi kalau leptin tidak sampai keluar, makan silakan makan. Pokoknya lapar makan dan berhenti sebelum kenyang. Udah itu aja konsepnya. Gak ada 3 kali sehari, gak ada. Mau kapan aja, sore lapar nih. Misalkan siang belum lapar, gak usah makan, gak apa-apa. Nanti laparnya baru sore makan. Terus pas makan itu sebelum rasa kenyang berhenti. Makanan itu yang berpotensi untuk maksudnya makanan itu kan tidak semua makanan membuat dia bagus gitu kan ya. Protein yang paling banyak itu. Betul, apalagi kalau makanannya kita kembalikan ke Quran kan protein hewani, protein nabati itu nomor 1. Protein hewani yang paling bagus ikan. Kemudian baru daging merah dan herbal seperti jahe dan lain sebagainya. Telur juga termasuk di dalamnya. Terus susu juga disebut beberapa kali secara langsung, susu dari sapi gitu ya. Jadi itu kalau kita rinci begitu jadi satu jumlah, baru kita paham dan itu membuat kita jadi sehat. Coba deh satu itu kalau Bapak Ibu praktekin, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, itu luar biasa. Ngaku. Itu dia. Emang susah. Susah ya. Soalnya biasa bersepeda, tiap sepeda langsung makan. Lebih banyak makan. Tapi triknya begini Pak, sebetulnya triknya begini Bu. Kalau kita makan yang ada lauknya, nasinya jangan banyak-banyak. Karena nasi yang bikin kenyang, bahwa Bapak Ibu diundang makan atau diajak makan di pagi sore misalkan gitu ya. Itu nasi sedikit aja, lauknya yang banyak, nggak ada masalah. Jadi rasa kenyangnya itu lama, belum kenyang berhenti. Begitu juga yang lainnya, misalkan makan soto, misalkan ya, pagi-pagi bulan puasa jadi ngomongin makanan gitu ya. Tapi ini maksudnya pelajaran. Bapak Ibu makan soto gitu ya, jangan pakai bihun. Itu, karena bihun itu yang bikin kenyang. Ayam suwirnya boleh, itu boleh. Gitu, triknya tuh begitu. Jadi dihindarkan banyak karbohidrat itu yang dihindarkan, glutennya dihindarkan. Ya, karena itu yang bikin kenyang. Yang repot makan Indomie pakai nasi gitu. Langsung bikin kenyang gitu ya. Dan kenyang itu memang bahaya ketika hormon leptin menghalangi hormon grelin. Bisa boleh Pak? Ya, silakan Pak Didi. Ini kan ada hadis yang menyatakan bahwa orang berpuasa itu kebahagiaannya ada 2. Iya. Ketika atau saat berbuka dan juga saat bertemu dengan Allah. Iya. Nah, mungkin apakah ada makna lain gitu? Iya. Dibalik jelas. Baik. Ya, ini hadis itu kebahagiaan itu disebut faroh gitu ya. Farohain ya, dua rasa gembira gitu ya. Jadi faroh itu secara spesifik artinya itu memang kegembiraan yang kira-kira kalau anak kecil diberi coklat, asik, itu faroh. Tapi kalau orang dewasa gembira misalkan diberi buku, ini buku buat bapak, oh iya terima kasih, seneng deh. Tapi dia nggak akan lompat-lompat. Nah, itu bukan faroh. Jadi faroh itu seperti anak kecil mendapatkan sesuatu yang membuat dia overwhelmed, gitu ya, overwhelmed. Nah, orang yang berpuasa itu kata tadi 2 kegembiraannya yang seperti itu tadi. Jadi saat dia berbuka dan saat berjumpa dengan Allah. Maksudnya saat berbuka tuh pengen makan, pengen ini, pengen itu, cobain ini, cobain itu, wajar. Nah, tapi ini jangan diikuti sebagai sesuatu yang maksudnya gini, jangan dijadikan yang utama. Karena kalau dijadikan yang utama nanti begitu buka, pengen itu semua dicoba gitu, akhirnya nggak bisa sholat isya gitu. Nah, tapi kegembiraan itu memang ada dan itu kegembiraan yang sangat baik. Maksudnya baik itu gairah gembira itu
ikuti boleh, tapi jangan sampai berlebihan, kira-kira cuma gitu ya. Nah satu lagi nanti saat kita berjumpa dengan Allah, kita itu overwhelm itu sangat seperti anak kecil lagi lompat-lompat, gembira itu gembira banget kan, kira-kira. Tapi di buka puasa ini, ya, kegembiraan kita tadi harus kita ikuti atau harus kita batasi, jangan sampai tubuh kita kesulitan menerima kegembiraan kita tadi. Kira-kira begitu Pak. Di sini gembira ketemu pisang. Nah itu ketemu pisang. Jadi gini ya, Bapak Ibu. Kira-kira begini, misalkan orang mau buka puasa nih, rasanya segala pengen dimakan gitu ya, pengen ada isinya, pengen ada itu, begitu masuk satu, habis sudah selesai. Nah jadi tadi yang sebelumnya itu namanya farah. Nah tapi begitu masuk sesuatu, makan apa itu, udah selesai. Ya, silakan Pak, Bu, silakan. Bapak dulu atau Ibu ya? Kalau hubungannya dengan puasa itu jadi ngantuk itu apakah dari hormon ghrelin? Ya. Jadi kita itu gimana? Ya, menarik sekali Pak. Jadi begini, kenapa kadang-kadang orang puasa ngantuk, gitu ya? Sebetulnya jawabannya karena selama ini tubuh kita itu bahan bakarnya selama ini glukosa, gula. Maka itu begitu nggak dapat gula, dia capek, berasa ngantuk gitu. Tapi kalau kita biarin rasa ngantuk itu kita lawan, lama-lama tubuh kita tidak lagi akan mencari gula, tapi dia bisa mencari tenaga lewat lemak. Nama sistem itu namanya keton atau keton. Ya, keton. Nah, cari dari lemak. Jadi biarin aja dan selama beberapa hari. Saya ingat dulu kiai saya di pesantren dulu ngajarin santri, ngajarin kami hafal Quran, hafal kitab itu caranya adalah berdiri Pak, begini Pak, begini. Jangan duduk, berdiri sambil hafal gitu, berdiri. Kalau masih ngantuk juga kata Pak Kiai, jalan, gini, jalan aja, jalan, hafalin. Dan luar biasa ternyata jalan itu, karena di sini ada otot kalf namanya di betis kita itu. Kalf itu jantung kedua. Jadi begitu kita jalan itu kepompa darah kita langsung ke vena jantung. Itu bikin kita ngantuk. Jadi bisa dilawan dengan cara itu. Rasa ngantuk. Ngantuk mungkin dari sandaran ya. Jangan. Kalau dari sandaran makin bablas ya. Baru 2 lembar baca, udah mata berjalan. Iya. Waktu mulainya gagah, kita haus sama gagah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bangun udah jam 7 aja. Sambil jalan, tapi jangan jalan ke tempat tidur. Betul. Iya, itu kira-kira Pak. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pernyataan Iya. mengenai tadi Ustaz bilang bahwa di negara Tunisia bahwa dulu ada yang membakar diri. Arab Spring ya. Saya khawatir saya akan jadi berita ya Pak. Kalau dalam kondisi sekarang itu ya Pak ya, bukan kita kaya ini tapi di negara kita kan paling saya belum sana Malaysia dan sebagainya kan mereka negara yang makmur. Iya. Jadi mudah-mudahan ada keberkahan di negara kita tidak akan seperti itu ya. Tidak ada seperti Tunisia dulu. Itu serius pengantar Iya. Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya, amin. Mudah-mudahan tidak terjadi di negara kita. Mudah-mudahan Allah lindungi. Karena negara kita ini Bapak Ibu masih terjaga sebetulnya karena banyak orang-orang soleh yang tak kelihatan. Di pelosok-pelosok pesantren, di desa-desa, para kiai itu orang-orang yang suci. Beliau-beliau itu prinsipnya begini. Pesantren harus lebih besar daripada kiainya. Itu prinsipnya. Jangan sampai kiainya lebih besar daripada pesantrennya. Prinsip beliau-beliau itu. Jadi nggak terkenal siapa orang yang tapi muridnya banyak. Nggak pernah ada bantuan, nggak pernah. Muridnya ribuan, muridnya ratusan. Dari mana membiayai? Terus gratis, gitu. Gratis, nggak ada minta ini dengan nggak ada. Tapi ya itulah kehebatannya itu Allah yang memberikan kepada beliau-beliau itu. Nah orang-orang seperti itu lah yang masih menjaga keutuhan negara ini. Kalau pejabat-pejabat di atas itu
Wah, dijual. Kalau bisa, apalagi nggak tahu lah. Kalau bisa darah semua kita diambil dijual oleh dia disedot semua gitu kira-kira gitu. Nah, kalau ulama-ulama itu sudah tidak ada lagi, nah itu mungkin akan terjadi seperti itu. Yang mengikat itu orang-orang soleh, para ulama yang ada di pelosok kampung itu. Ya, yang nggak kelihatan, yang orang nggak tahu. Yang masih beristighfar langsung connect kepada Allah, mereka bersih gitu ya, pikirannya apa yang dimakan bersih, darahnya juga mengalir bersih dan lain sebagainya. Kita berhutang pada beliau-beliau itu. Ya, mudah-mudahan lah ya masih banyak para kiai, para guru, para ulama yang soleh seperti itu ya, yang di pelosok-pelosok kampung itu yang tidak terkenal, yang justru itu adalah penjaga terakhir dari kebutuhan. Kira-kira ada lagi? Baik, sebelum kita doa ada pengumuman untuk besok hari Minggu ada kajian khusus mengenai pembahasan surat As-Sajdah mengenai hikmah dan caranya. Lagi? Oh ya, nanti Nuzul Quran 2 di tanggal 16 malam, insyaallah Ustaz kita Bapak Ustaz ini akan menyampaikannya. Karena itu buat Bapak Ibu Bapak hadir pada saat tanggal 16 malam. Baik Ustaz, mohon doa dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Ramadan kita masih panjang nih, insya Allah masih 22 hari lagi kurang lebih ya. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa dengan baik, jadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita insya Allah. Agar Allah ridho kepada kita semua, mari kita berdoa bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika ya Allah. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, kami akui bahwa kami tidak akan pernah bisa memuji-Mu secara sempurna ya Allah. Tapi kami akui segala kemuliaan adalah milik-Mu, segala pujian adalah milik-Mu, sampai Engkau ridho kepada kami, sampai kami Engkau ridhoi ya Allah, sampai kami Engkau ridhoi ya Allah, sampai kami Engkau ridhoi. Allahumma anta rabbina la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Engkaulah Tuhan kami ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan kami semua adalah hamba-hamba Allah. Kami akui betapa banyaknya nikmat karunia-Mu yang turun kepada kami, dan kami akui pula betapa banyaknya juga kemaksiatan, kemungkaran, keingkaran kami yang naik kepada-Mu. Tapi tetap saja Engkau turunkan nikmat dan karunia-Mu kepada kami, seolah-olah kami ini bersih, seolah-olah kami ini baik. Maka maafkanlah kami ya Allah, maafkan lagi, dan maafkan terus kami. Yang menjadikan Ramadan ini bagi kami sebagai masuknya Al-Quran mengubah karakter kami, sebagaimana yang Engkau harapkan dalam ayat Al-Quran surat kedua ayat 198. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.